Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Future AI. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin seri belajar Flutter. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke Flutter, alangkah baiknya kita belajar bahasa pemrograman yang digunakan di Flutter, yaitu Dart. Nah, dari sini kita bakal belajar dasar-dasarnya dari bahasa pemrograman Dart. Nah, yang pertama itu ada tipe data dan variabel. Nah, seperti bahasa pemrograman yang lain, di Dart juga memiliki beberapa tipe data. Tipe data di Flutter itu terdiri dari dua, ada yang primitif dan ada yang collection. Untuk yang biasanya sering kita pakai, itu ada integer, nih, integer untuk number, ada double untuk ngisi nilai angka yang desimal, terus ada string, ada tipe data string untuk ngisi teks, terus ada boolean untuk benar atau salah. Nah, terus selanjutnya adalah tipe data collection. Nah, collection itu ada list dan ada map. Nah, untuk list itu seperti kayak mirip-mirip kayak array, jadi dia bisa nyimpen beberapa value dalam satu variabel. Nah, ini teman-teman namanya variabel nih, number list ini namanya variabel. Terus kemudian untuk map itu menyimpan data yang terdiri dari key sama value. Nah, jadi untuk yang di sininya ini key, yang ada di kiri ini key. Nah, yang di sini baru value-nya. Terus untuk penerapannya, kalau semisal untuk map, itu kita nggak harus di sininya angka, terus di sini string, nggak. Tapi kita bisa mendefinisikan. Misal, yang di sini mau boolean, di sini bisa teks string, misal. Contohnya itu juga bisa. Tergantung ke penggunaannya masing-masing. Nah, kita coba contohin ke kodenya ya. Kita coba buat sini, kita buat titik dasar hat, jadi dasar data. Nah, oke, udah kebuka nih shortcut-nya. Mari kita coba ngoding. Nah, jadi untuk tipe data, misalnya saya contohin di sini. Nah, untuk di Dart itu teman-teman harus ada function yang namanya main untuk menjalankan baris kodenya. Misalnya contoh nih, tinggal begini juga boleh, atau teman-teman mau coding manual juga bisa. Ini bisa, ini juga boleh. Nah, terus kita coba tes deh dulu. Nah, untuk mencetak sesuatu itu kita bisa teman-teman menggunakan print ya. Sini kita misal hello world misalnya, terus jangan lupa titik koma teman-teman. Nah, kita run aja di sini. Nah, munculnya bakal ada di debug console ini. Nah, ini udah muncul ya. Nah, terus kita baru definisikan variabel. Contohnya, di sini tadi ada string. Kita mau nampilin nama kita sama umurnya kita. Misal, di sini kita sebut name, sini nama channelnya, misal. Nah, jadi untuk pembuatan tipe data itu diawali kita panggil dulu tipe datanya apa. Misal kita mau string ya udah string, terus kemudian variabelnya apa, penamaannya, variabelnya, terus kemudian di sini value-nya. Nah, pastikan value-nya sesuai dengan tipe datanya ya teman-teman. Jadi nggak boleh kalau misal di sini string, misal di sini ya angka ini nggak boleh, dia bakal error. Tapi kalau misal ininya dibuat string juga boleh, tapi gini. Nah, begini. Nah, tandanya string itu ada titik dua di atas ini teman-teman. Gitu. Oke, kita coba cetak ya. Untuk ini ya. Misal print nama saya adalah nih. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau semisal mau menggabungkan variabel ke dalam string, itu teman-teman bisa menggunakan dolar. Kayak gini contohnya ya. Ini bisa menggunakan dolar seperti ini. Ini misal saya cetak, di sini nanti bakal nama saya adalah Future AI. Begini teman-teman. Nah, terus kemudian ada umur misalnya integer age sama dengan 10 misalnya. Nama saya adalah sekian, terus umur saya misalnya, nah ini kita panggil variabelnya tahun. Misal. Oke, kita run lagi. Nah, nama saya adalah Future AI, umur saya 10 tahun. Nah, itu untuk penerapan tipe data string, integer,
dan kita ada print ya, ada cetak untuk nyetak datanya. Nah, terus kemudian tadi ada apa aja? Ada list. Contoh ini ya, list. Misal untuk list, nah untuk list itu teman-teman bisa berupa datanya bebas, bisa langsung kayak gini. Misal ini numbers ya. Ini cek aja. Nah, ini bisa kayak gini. Atau enggak, lebih best practice-nya lagi, di list-nya ini kita kasih kayak, kalau semisal teman-teman belajar web, ini ada kayak buka tag HTML. Nah, ini untuk menentukan type-nya, tipe datanya apa. Nah, jadi data yang di sini nih harus sesuai dengan tipe yang data yang di sini. Misal ya, di sini angka, teman-teman. Tapi di sini definisikannya string. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh, karena dia bakal error. Nah, alhasil kalau bisa sesuaikan di sininya type-nya apa, value-nya apa gitu, teman-teman. Nah, jadi gini. Nah, gunanya ngedefinisin tipe di sini itu agar tidak terjadi kesalahan untuk ngisi value. Misalnya contoh, teman-teman ada ngedefinisiin variabel di atas kayak gini, terus kemudian baru diisi nanti. Misalnya, di sini baru nanti ketika di sini misal ngeprint hello what? Hello misalnya. Nah, habis itu baru ngisi si datanya. Ini kan masih kosong nih. Kalau semisal kita print, misalnya kita print ini list, misalnya numbers. Nah, di sini bakal error karena di sini masih belum ada isinya, teman-teman. Gitu. Nah, terus kemudian di sini, misal mau ngedefinisiinnya seperti ini. Nah, di sini kita print harusnya gini. Nah, ini baru nggak bisa error. Nah, begini teman-teman, nilis gitu. Ini nggak boleh kalau semisal ini masih nol. Nah, terus gunanya si tipe data lagi, kembali lagi, misal yang di sini ternyata teman-teman lagi bekerja sama tim misal. Nah, itu bisa mengurangi terjadinya kesalahan. Misal contoh, misal ini si A ya. Di sini si A. Oh ya, untuk komen kita bisa kayak gini. Di si A misalnya. Di sini. Si A ngedefinisin ini. Terus teman-teman kodenya di push misal di GitHub. Terus si B mau ngisi datanya. Misal, sorry. Si B mau ngisi datanya misal di sini. Tapi berhubung di sini nggak ada, nggak dikasih kayak gini sama si A, hasil si B bingung. Contohnya biar nggak numbers kayak gini, misal data misal. Nah, terus datanya sama si B itu diisi string misal. A, 5 A, B, C misal contoh. Nah, tapi si A itu maunya integer teman-teman. Maunya angka. Nah, ini bakal menjadi salah paham kan? Nah, hasil digunakannya untuk type itu agar nggak terjadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalau bisa, kalau misal ngedefinisi list itu dikasih type-nya. Nah, agar si B oh paham. Jadi misal pas mau manggil si variabelnya itu tadi, si B ngerti. Gini, tinggal ngehover ke ininya, ke variabelnya. Oh, ini mintanya integer. Nah, jadi si B tahu isinya harus angka. Begitu, teman-teman. Nah, oke, sekarang lanjut ke tipe data yang selanjutnya yaitu map. Nah, untuk map gini, itu juga mendefinisikan tipe data, teman-teman. Nah, tapi tipe datanya harus ada dua. Nah, ini declare dua tipe parameter. Nah, jadi karena dia butuh key sama value, misalnya ya, map itu butuh key dan value. Jadi kita ngedefinisin dua. Misal, yang pertama yaitu yang paling kiri itu key-nya. Misal key-nya aku mau integer dan untuk tipe data yang selanjutnya itu string misalnya. Di sini baru nama variabelnya, misalnya map. Kemudian sama dengan terus kemudian beda sama list. Kalau misalnya list kan pakai eh, kurung siku gini. Nah, kalau map itu pakai kurung kurawal, teman-teman. Gini. Nah, terus baru diisi di sini value-nya. Misal, key yang pertama yaitu 1,2 kayak gini. Terus kemudian baru value-nya. Misal, misal gini ya. Jadi gini teman-teman, di sini itu key-nya,
Titik 2 value. Nah, begini. Terus jangan lupa titik koma di sininya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus coba kita print. Sorry. Ini. Nah, di sini untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Untuk mencetaknya 1.2 one gitu. Terus selanjutnya adalah, ini ada tipe data yang unik, teman-teman, yaitu namanya dynamic. Tipe datanya dynamic. Nah, dynamic ini itu bisa berubah-berubah. Kalau semisal teman-teman ngedefinisiin sebuah variabel yang ngebolehin isi datanya tuh bebas, nah itu teman-teman kasih aja tipe data dynamic. Contohnya, misal di sini dynamic data misal sama dengan 1. Awalnya dynamic itu isinya 1 cara aku print data misalnya. Nah, ini bisa 1. Nah, tapi ketika selanjutnya misal didefinisikan ulang, diinisialisasi ulang, itu bisa kayak gini. Dijadiin string misal 1 misalnya. Ini juga boleh kalau misal tipe datanya dynamic. Tapi kalau misal tipe datanya integer, itu nggak boleh. Karena di sini mintanya adalah integer gitu. Sedangkan value-nya itu tipenya string, teman-teman. Nah, itu nggak boleh. Begitu untuk dynamic. Selanjutnya adalah keyword var. Nah, var ini mirip-mirip kayak dynamic, tapi dia nggak bisa diinisialisasi ulang. Contohnya, kalau semisal dynamic, misal nih, kita inisialisasi awal, dynamic data sampai dengan 1. Nah, berarti data ini, tipe datanya kan integer. Nah, terus kemudian data diinisialisasi ulang. Nah, isinya one, tapi dia string. Nah, ini boleh dynamic. Nah, tapi kalau var ini teman-teman ngedefinisin sebuah variabelnya tanpa ngasih tahu tipe datanya apa, nanti si Dart akan otomatis mengetahui, oh ini tipe datanya integer. Nah, tapi kalau semisal kita inisialisasi ulang, kita isi value-nya lagi, dan kalau semisal tipe datanya itu beda dengan tipe data pada saat awal kita inisialisasi, itu nggak boleh. Contoh, contohnya kayak gini, misal nih ada var number ya teman, 1 misal. Terus kemudian di sini mau diisi lagi numbernya sama dengan 1 misal. Nah ini nggak boleh. Karena number ini itu pada saat inisialisasi ini sudah integer. Tipe datanya integer. Nah ini. Nih, type the value of local variable number is not used. Nah, integer number gitu. Nah, ketika di sini dipanggil lagi mau diinisialisasi ulang, tapi tipe datanya string itu nggak boleh karena we assign cannot be assigned. Nah, tidak bisa di-assign karena variabel number ini tipe datanya integer. Gitu, teman-teman. Tapi kalau misal dynamic itu boleh. Sorry. Gitu. Kalau misal dynamic ini boleh diisi apa aja. Nah, tapi kalau semisal var itu memang benar kita nggak perlu ngasih tahu si dartnya ini tipe datanya apa. Kan biasanya kalau sama yang awal kan kita bisa integer kayak gini kan. Nah, tapi kalau var itu boleh bebas. Nanti si dartnya bakal mengetahui oh ini integer gitu. Nah, tapi pada saat ini inisialisasi ulang itu nggak bisa. Nggak bisa kalau semisal tipe datanya beda. Nah, oke lanjut. Sekarang kita ke keyword untuk konstan dan final. Nah, jadi di Flutter ini ada dua keyword yang mirip-mirip sebenarnya, tapi ada perbedaan. Miripnya yaitu dia sama-sama nggak bisa berubah value-nya. Jadi ketika misal nama saya Future AI misal, nah itu nggak bisa berubah nilainya. Nah, begitu juga di konstan. Konstan sama final itu nggak bisa berubah nilainya. Nah, tapi perbedaannya adalah diletak pada saat mendefinisikan. Nah, ketika mendefinisikan, itu untuk konstanta harus wajib ada value-nya, teman-teman. Nggak boleh cuman const p gitu misal. Udah nggak ada value-nya. Nah, itu nggak boleh. Kalau final, itu boleh. Misal final, nama saya, terus habis itu udah gitu. Terus nanti nama saya sama dengan future AI. Nah, itu boleh. Nah, kita contohin aja ya. Nah, ini contohnya misal untuk konstan. Const age misal umur kita ya sama dengan 25 misalnya gini. Nah, terus kemudian ketika didefinisikan ulang misal age sama dengan 30.
Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena itu udah konstanta, nilainya nggak bisa berubah, begitu. Nah, sedangkan kalau final itu juga sama nggak bisa berubah. Misal final name misalnya. Di sini kita sebut future AI misal. Nah, misal channel kita. Nah, terus kemudian kita definisikan ulang misalnya. Nah, ini nggak boleh misal. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Sama kayak Edge. Nah, tapi letak perbedaannya adalah kayak gini. Kalau konstanta, misal ini aku ulang lagi, konstanta H, terus kemudian gini, terus H itu sama dengan 10. Nah, ini nggak boleh. Konstanta harus ada value-nya. Harus ada, pada saat inisialisasi, itu langsung. Harus gini, teman-teman. Langsung segini, 10. Nah, ini boleh. Ini boleh. Nah, sedangkan kalau final, misal ini final, H sama dengan 10, gini, sorry, final ini, terus kemudian age sama dengan 20. Nah, ini bisa. Nah, itu letak perbedaannya antara konstanta dan final. Nah, terus kemudian teman-teman pada saat ngedefinisiin boleh gini, gini age sama dengan 25 gini. Ini sama kayak var, dia nanti langsung bakal mengenali si isi value-nya apa. Maksudnya tipe value-nya apa, karena ini integer nanti si age ini nanti ya udah ini integer gitu loh. Nah, itu sama. Boleh kayak gini atau gini juga boleh. Definisiin langsung. Ini lebih safety, teman-teman. Soalnya kalau misal final kan boleh boleh nggak ada tuh. Nah, jadi nanti di sini misal lagi kerja sama teman gitu, teman kalian bakal ngerti gitu. Oh, ini age itu mintanya integer. Nah, ya udah langsung 30 misal. Gini. Ini boleh. Konstanta pun sama. Boleh age gini 25 misal. Gini boleh atau enggak konstanta terus integer gini. Ini juga boleh. Ini jauh lebih bagus sih sebenarnya. Boleh kayak gini teman-teman untuk final dan cons. Nah, oke lanjut. Nah, di sini ada lead dan tipe data nullable. Nah, ini. Sebenarnya untuk lead sama nullable ini mirip-mirip ya teman-teman. Sama-sama boleh null di awal sebenarnya. Nah, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, lead itu kita kalau semisal kita pakai lead itu kita ngedefinisin awal oke lah nggak ada value-nya. Nah, tapi ketika misal contohnya mau dicetak atau mau diapain kek, mau ditambah-tambahan mungkin nanti. Nah, itu harus diisi dulu value-nya. Kalau semisal enggak, dia nanti bakal error. Contohnya yang seperti ini. Ngedefinisin awal di sini name contohnya. Nah, terus tapi ketika di print, di sini masih belum ada value-nya. Alhasil dia bakal error. Kayak gini. Caranya bagaimana? Ya harus diisi value-nya di sini untuk lead. Baru kita bisa cetak. Begitu teman-teman. Nah, kalau semisal untuk yang nullable, nah sebenarnya kalau semisal inisialisasi tipe data nullable itu teman-teman pakai tipe data yang kayak biasanya, contohnya ini string, terus kemudian di belakang ditambahin kan datanya. Nah, tapi ketika di print juga nggak masalah, tapi nol nilainya, nol kosong. Contoh ya, di sini misal, di sini ada late string name, awalnya gini misal, terus kita print name. Nah, dia bakal error. Karena di sini kosong, nggak boleh. Meskipun kita paksa run, dia bakal ada error. Gitu, teman-teman. Nggak boleh. Nah, sedangkan kalau semisal nullable, itu tinggal tanda tanya kayak gini, terus di run, boleh. Bisa jalan, programnya jalan. Tapi nilainya nol. Nah, oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau semisal ada kendala, silahkan tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching. Bye-bye.